warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat jasmani maupun rohani kita, sehingga kita dapat menjalankan segala yang Allah perintahkan dan kita dapat meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang kepada kita. Semoga dengan apa yang sudah kita lakukan dinilai semuanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau teman-teman bisa mengkaji, mengaji dan mengkaji salah satu ayat yang sangat fenomenal atau mungkin kita sudah hafal di luar kepala di surat Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ayat yang pertama Allah memanggil panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman saja. Mana letaknya panggilan Allah bahwasanya puasa itu hanya milik orang yang beriman? Ayat itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, seperti itu. Kalau misalnya puasa itu hanya milik orang-orang yang maaf ya, orang muslim misalnya, berarti ya ayyuhal muslimun, ya ayuhan nas, kutiba alaikumusiyam. Karena ini khusus bagi orang-orang yang beriman saja yang Allah panggil. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau teman-teman pengen mempraktekkan ayat ini benar-benar Allah memanggil orang-orang yang beriman, teman-teman boleh silahkan sekali-kali main ke apa ke tempat makan yang buka di pagi hari atau buka di siang hari. Main saja atau pura-pura kalian beli apa gitu. Karena kan ketika kalian masuk ke sana, kalian akan nyes ke hati kalian. Oh ternyata benar ya, ayat tersebut Allah memanggil hanya orang-orang yang beriman saja. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tema kita emang hari ini itu berburu malam Lailatul Qadar ya. Tapi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar kan bukan orang yang sembarangan. Yang perlu menjadi catatan kita semuanya. Siapa yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Kan ayat tadi kan sudah dijelaskan ya. La'allakum tattaqun. Endingnya seseorang puasa itu untuk apa? Untuk bertakwa. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya orang yang bertakwa. Takwa semuanya. Nggak hanya puasa saja. Mungkin hari-hari sebelumnya sudah dibahas masalah tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Ada tingkatan orang awam, orang khusus, orang khususul khusus. Orang awam kan sudah jelaskan tingkatan orang awam seperti ini. Yang dia hanya puasa, yang puasa hanya menahan dahaga, lapar, nafsunya saja. Kita ke tingkatan yang kedua, tingkatan orang khusus adalah puasanya yang dia mampu berpuasa tidak hanya puasa dahaga, menahan dahaga, lapar, haus, nafsu saja, tapi dia mampu mempuasakan seluruh anggota badannya, mulai dari anggota kepalanya sampai ke seluruh kakinya. Matanya dia puasakan, telinganya dia puasakan, mulutnya dia puasakan, apalagi matanya dia juga puasakan seperti itu. Seluruh anggota badannya dia ikut puasakan. Inilah puasanya orang khusus, kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, puasanya orang khususul khusus, yakni puasanya orang yang super tadi tidak hanya dia yang puasa tidak makan, tidak minum, seluruh anggota badannya dia ikutkan puasa, tapi rohaninya dia ikutkan puasa. Artinya apa? Hatinya selama dia bulan Ramadan, iri dengki dia istirahatkan, benci istirahatkan, dendam dia istirahatkan semuanya selama bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan 30 hari kita digembleng dan kita mampu melakukan itu semuanya, ketika Syawal, nah kita bisa meraih fitri. Fitri itu kan suci ya. Nggak mungkin orang itu bakal kembali suci ketika dia selama penggemblengan Ramadan itu dia tidak maksimal. Makanya endingnya orang berpuasa itu la'allakum tattaqun. Makanya kan semua orang beriman dipanggil sama Allah.
Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Karena syariat yang paling tua salah satunya itu puasa. Dari kapan saat puasa? Dari mulai Nabi Adam sudah puasa. Makanya konon itu kalau di catatan buku sejarah itu puasa Ayamul Bid itu yang teman-teman yang biasa puasa tanggal 13, 14, 15 itu adalah puasanya Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu baru tingkatan yang kedua puasanya siapa? Nabi Daud yang hari ini puasa, besok enggak puasa dan besoknya lagi puasa seperti itu. Seperti itu teman-teman. Makanya Allah memanggil di dalam kitab sucinya itu hanyalah orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ketika seseorang itu sudah bertakwa, insya Allah akan mudah untuk mendapatkan salah satu malam yang Allah nantikan atau yang Al-Qur'an ceritakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfisah. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbi min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Tapi yang menjadi catatan ya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bukan orang yang sembarangan. Intinya orang yang bersungguh-sungguh dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan dia bersungguh-sungguh. Sholat malamnya dia kerjakan, sholat sunnahnya semuanya dia kerjakan, mungkin dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut jarang menceritakan ke halayak umum. Karena kenapa? Saking indahnya mendapatkan malam tersebut, dia tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata seperti itu. Oke. Nah, tugas kita apa sekarang, teman-teman? Mumpung sekarang kalau nggak salah masuk ke berapa Ramadan hari ini ya? 13 sama 14 ya? Berapa Ramadan hari ini? 15 bukan sih? 15 ya? Nah, 15. berarti kita tinggal 15 Ramadan lagi. Nah, pertanyaan saya sekarang teman-teman. Ramadan yang kita lalui dari tahun kita mulai puasa, dari mulai TK, SD ataupun dari TK kita puasa ya. Minimal ketika kita sudah memasuki tahun 2023 sekarang, di umur kita ada yang 16 tahun, 18 tahun ataupun bahkan yang 22 tahun dan yang lainnya. Kalau bisa upgrade kualitas puasa kita. Gimana cara mengupgrade? Tadi ketika kita mengetahui tingkatan-tingkatan kelas atau makom-makom puasa itu, kelasnya orang awam, khusus, dan orang khususul khusus. Nah, bagaimana kita mengupgrade itu semuanya? Jangan hanya kita puasa di tahun ini, sama halnya dengan puasa-puasa kita di tahun sebelumnya. Oh Ustaz, tahun ini saya puasa Ustaz, Alhamdulillah saya sudah selesai. Sama nggak? Ada nggak peningkatan ibadah antara tahun ini dengan tahun kemarin? Sama aja Ustaz, atau bahkan sekarang berkurang Ustaz. Berarti tidak ada penambahan dong, bahkan pengurangan yang ada gitu. Makanya teman-teman, mumpung Allah masih memberikan umur kepada kita di tahun 2023 ini, kita upgrade kualitas puasa kita. Makanya kita buatlah menu-menu ibadah yang perlu kita susun. Khatam Quran selama Ramadan, sedekah dalam setiap hari kita laksanakan. Terus apalagi sholat tarawih sholat sunnah tarawih yang dilakukan hanya setahun sekali, kalau bisa jangan ditinggalkan. Karena kan kita kan saking entengnya ini kan semua sunnah Ustaz. Kita nggak apa-apa lah nggak nggak sholat. Katanya kan kalau sunnah itu kan dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Makanya kebanyakan itu ditinggalkan. Nah, tadi ya, ini kan makanya salah satu sholat sunnah yang Allah khususkan di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih itu. Dilakukan hanya setahun sekali. Masa ya sih pelaksanaan cuma setahun sekali kita tidak mengerjakan seperti itu. Ya, tadi ada 3 ya. Pertama, Quran kita hatamkan. Yang kedua, kita sedekah minimal dalam setiap hari ya 1000 2000 silahkan. Dan yang ketiga, silahkan tarawih jangan ditinggalkan. Dan yang keempat dan yang kelima, jangan lupa salawat dan istighfarnya jangan ditinggalkan seperti itu. Ini teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kali ini berkaitan dengan kultum kita pada sore hari ini. Semoga puasa kita pada tahun ini Allah tambahkan, kita bisa mengupgrade kualitas puasa kita, dan semoga kita bisa dipertemukan dengan salah satu malam yang kita nantikan adalah malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Ya, kita tirakatlah. Kita berusaha
bangun sepertiga malam, sholat sampai kapan? Sampai subuh, kalau nggak sampai sahur seperti itu. Akhir kalam, mohon maaf lahir batin apabila banyak salah apa yang saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan kultum yang telah disampaikan oleh Ustadz Rukimin. Semoga kita menjadi hamba Allah yang spesial yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Dan sekarang mungkin sesi foto, Ustadz. Monggo silakan. Baik teman-teman, boleh di